Saya mau tanya, kemarin kan dikatakan bahwa keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan engkau akan meremukkan tumitnya ya. Dikatakan bahwa tumitnya itu penderitaan salib Yesus, tapi dalam ajaran Kristen lainnya ada yang bilang itu tumit itu gereja gitu loh, penganiayaan terhadap gereja gitu. Yang pertama, jadi mungkin ada perbedaan gitu. Yang kedua, masalah jikalau hukum Taurat kan memandang seseorang itu sudah berzina ya. Namun di hukum Taurat kan baru berzina kalau melakukan persetubuhan gitu. Itu aja. Saya mau tanya ini Pak Bambang, ini mungkin agak menyimpang dari yang dijelaskan tadi. Kalau pada tentang kematian di Tesalonika pasal 4 ayat 16 kan begini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemudian pada waktu kerajaan 1000 tahun nanti baru akan dihakimi. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau orang mati di luar Kristus, itu sementara ini di mana Pak? Itu. Yang satu itu. Yang kedua, kalau dalam Islam Nabi Khidir itu apa Pak kalau di Alkitab Pak? Itu aja, makasih. Ya, terima kasih. Yang pertama tentang zina ya. Kalau dalam hukum Taurat jangan berzina. Jadi artinya ada tindakan nyata yang diklasifikasi sebagai perzinahan. Tapi Yesus mengatakan kalau kamu memandang seorang wanita dan menginginnya kamu sudah berzina dalam hati. Ini hukum Yahudi juga. Ini yang namanya kita menjaga diri sebelum berzina. Menjaga diri sebelum membunuh. Jadi itulah yang disebut seyak la Torah. Jadi ini metode kelompok Parisi sebenarnya dipakai ini. Orang Parisi itu kalau berhukum kan detail sekali kan. Saya kutipkan sumbernya itu dari Pirkei Avot lagi, Pirkei Avot 1 nomor 1. Bunyinya seperti ini. Mose kibel Torah misinai. Musa menerima Taurat dari Sinai. Ume Sarah li Yosua, lalu memberikannya kepada Yosua. Wi Yosua liskenim, lalu Yosua memberikannya kepada tua-tua Israel. Uskenim leneviim, lalu para tua-tua Israel memberikannya kepada nabi-nabi. Unebiim mesyaruha leansai kneset hagetola. Lalu nabi-nabi memberikannya kepada mereka yang duduk di mahkamah agama. Makanya jangan kamu membunuh, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa membenci saudaranya, dia harus dihukum. Siapa yang mengatakan hai kafir, harus dibawa ke Knesset Hagetola, mahkamah agung atau mahkamah agama. Lalu hem ameru selosah divarim. Ada 3 fungsi dari firman Allah itu, yaitu Taurat maksudnya. Yang pertama, hefu metunim badim, untuk mendidik para murid. Hefu metunim badin, untuk hefu metunim badin, untuk pedoman di sidang din, di sidang pengadilan. Jadi hukum Taurat itu memiliki makna untuk sebagai hukum positif di pengadilan. Ya, dia melanggar ini, melanggar itu tadi berzina, itu melanggar zina, dirajam batu, membunuh misalnya, itu jelas. Itu. Yang kedua, untuk mendidik para murid. VH amitu talmidim harbe. Makanya ada pemuritan. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu ya dari sini juga sebagai orang Yahudi. Apa artinya? Artinya muridkanlah semua bangsa. Secara harafiah itu muridkanlah semua bangsa. Ini pemuritan. Yang ketiga baru wa'asu seyak la Torah, dan membuat pagar mengelilingi Taurat,
membuat pagar di samping Taurat itu artinya apa? Sebelum kamu berbuat zina, cegah segala macam yang memungkinkan kamu berbuat zina. Sebelum kamu membunuh, jagalah dirimu, perkataanmu, pengendalian dirimu, supaya kamu tidak membunuh. Jadi itu namanya bukan hukum positif, tapi sebuah tindakan preventif terhadap kejahatan. Jadi Yesus itu mencegah. Jadi kenapa terjadi pembunuhan? Karena kamu tidak bisa menahan diri. Makanya ampunilah sebelum matahari terbit, supaya tidak ada dendam kesumat. Ya, aku berkata kepadamu, barang siapa membenci saudaranya, sudah dihukum. Kebencian itu melanggar kasih, ya toh? Makanya jangan membenci. Lalu yang kedua, jangan berkata kafir. Kenapa jangan berkata kafir? Karena itu pembunuhan hak hidup orang lain. Loh, ajaran Injil itu mendalam sekali loh. Supaya kamu tidak melakukan pembunuhan itu, cegah dirimu dari kebencian. Kalau cegah kebencian, kamu bisa membenci orang lain karena berbeda pilihan dengan kamu. Makanya itu raka. Yesus kan berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa Aramnya itu raka. Dan dalam bahasa Yunani tetap dipakai kata raka, yang diterjemahkan kafir dalam bahasa Indonesia. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, Deni marle aku he raka mihayabhu, dia harus diserahkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang mengatakan kepada saudaranya muri, yaitu jahil, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Konteksnya apa itu? Yang pertama yang raka tadi, raka diterjemahkan kafir. Orang membunuh itu diawali daripada ketidaksukaan, kebencian. Setelah itu ingin menghancurkan orang yang berbeda dengan kita. Itu diawali dari mengkafirkan orang lain. Ayo sekarang, apa yang terjadi fenomena sampai hari ini? Mengkafirkan orang lain, kan orang lain harus mula-mula dilarang ibadah, lama-lama dibakar, lama-lama jengkel, kemudian terjadi pembunuhan, kan begitu? Itu dilarang. Maka mengkafirkan orang lain itu bentuk pembunuhan teologis, membunuh hak hidup orang lain yang berbeda dengan kita. Padahal firman Tuhan katakan, biarlah lalang itu tumbuh bersama gandum waktu musim menuai. Pengadilan itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Baru yang terakhir itu more. More itu yang digunakan di kitab Bilangan ketika Musa mengatakan, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit ini? Siapa yang mengeluarkan air? Siapa yang bukan bikin mujizat? Itu bukan Musa dan Harun, itu Tuhan. Musa dan Harun jadi alatnya Tuhan, itu merampas kemuliaan Tuhan. Maka tidak boleh melihat tanah perjanjian. Tapi anehnya Musa tidak merasa kalau dia merampas kemuliaan Tuhan. Musa malah mengatakan, hai kaum durhaka, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Kami, bukan Tuhan. Dan kata durhaka itu persis yang dipakai di Injil Matius. Murim, simuna hamurim. Dengarkanlah wahai orang-orang murim, orang-orang durhaka. Itu merampas kemuliaan Tuhan. Nah, ngeri kan? Tapi semua yang dikatakan dalam Alkitab ini clear. Jadi kalau gampangannya ini kan, jangan terlalu serius gampangannya. Perzinahan itu munculnya dari mana? Dari keinginan hati, dari pikiran. Keinginan pikiran muncul dari penglihatan. Ya, makanya sebelum matamu itu kemana-mana, tutup. Apalagi kalau sudah punya istri, nggak boleh lagi jelalatan. Ya, karena matamu terarah pada satu, nggak boleh kepada yang lain. Nah, tutup, kan gitu kan? Karena dari mana? Dari sini. Kalau sekedar Yesus memberikan hukum positif, ya negara Indonesia juga bisa bikin. KUH pidana kita sudah bisa lebih sempurna lagi. Kalau sekedar orang mencuri dihukum, unsur-unsur pencurian itu apa? Mengambil barang yang bukan haknya, miliknya orang lain. Terpenuhi unsur ini,
terpenuhi unsur ini ya sudah kena pasal ini. Membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, terpenuhi unsur ini dan itu disengaja, maka barang siapa, ini orang, tidak mungkin barang, ya toh, tidak mungkin lembaga, dengan sengaja, ada kesengajaan matinya orang ini disengaja, tak hakiri dia, tak bunuh, merampas nyawa orang lain, berakibat mati, karena matinya sebagai kesengajaan, dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun, pasal 338 KUHP, gitu. Tapi kalau nanti ada kesengajaan yang direncanakan 340, gitu loh. Jadi barang siapa dengan sengaja, dengan rencana lebih dulu, bahasa Belandanya met voorbedachten rade. Nah, itu baru pembunuhan berencana. Apa hukumnya? Hukum mati 20 tahun. Kalau hanya itu kan Belanda bisa bikin, Indonesia bisa bikin, KUHP pidana dimanapun juga bunyinya seperti itu. Tapi yang Yesus katakan bukan sekedar hukum positif, bukan sekedar undang-undang, tapi perilaku itu dibentuknya dari mana. Itulah yang disebut kalau kamu mengingini seorang wanita karena penglihatanmu tadi, kamu sudah berzina. Dan itu sudah dihukum secara moral. Tapi hukuman negara itu urusannya negara. Kalau sekedar hukuman moral, yaitu itu intinya membangun pagar melilingi Taurat itu seperti ini misalnya. Kalau kamu terbersit dalam hatimu, kamu ingin berbuat jahat, kamu sadar enggak bahwa itu adalah berasal dari si jahat? Kalau sekedar itu enggak usah jauh-jauh ke Yesus, ya toh? Kalau sekedar hanya orang salah dihukum itu undang-undang bisa. Itu intinya mencegah orang berbuat jahat. Mirip saja kalau ada lagunya itu. Bila hatimu terbersit ingin berzina, itu nyanyian setan, ya. Lagunya kan ada itu. Jadi supaya kamu tidak berzina, jangan terbersit hatimu berzina. Itu nyanyian setan itu. Supaya gampang diingat. Ya. Terus tentang apa tadi yang kedua, Pak? Hah? Tumit ya. Dalam tafsir Yahudi, yang namanya itu semua penderitaan itu dalam Kejadian pasal 3:18 itu terjadi di zaman Mesias. Jadi itu Mesias, bukan orang per orang. Tapi Mesias itu kan punya umat. Umatnya itu gerejanya itu kalau di Kristen kan. Makanya kalau dalam tafsir Yahudi begini, itu dalam Targum itu. Mereka akan meremukkan, keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan dia akan meremukkan tumitnya. Ketika orang-orang Israel umat ini, kalau di Kristen gereja, orang-orang Israel melaksanakan Taurat, maka setan itu selalu diremukkan kepalanya. Artinya dimatikan seluruh perbuatannya. Tapi ketika mereka jauh dari Taurat, Israel yang menderita. Jadi kalau di dalam tafsiran Yahudi, itu proses yang terus-menerus berlanjut. Kalau dia jauh dari Taurat, maka yang menang setan. Tapi kalau dekat dengan Taurat, setan yang terluka terus-menerus sampai berakhir di zaman Mesias. Jadi mereka akan mendapatkan semua kebahagiaan sampai di zaman Mesias. Jadi ayat ini ditafsirkan Mesias itu bukan hanya tafsiran Kristen. Targum Yahudi pun menafsirkan seperti itu. Itu ada dalam Targum Yonatan. Bahwa kemudian ada hamba Tuhan yang menafsirkan itu gereja, silakan, nggak salah. Tapi kurang lengkap. Kurang lengkap karena itu jelas, karena itu adalah yang disebut proto-evangelion. Injil pertama. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, kabar penebusan yang pertama, Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, soal akhir zaman yang ditanyakan terakhir itu ya, bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan, itu dibedakan dengan orang yang mati di luar Tuhan. Makanya kalau di dalam Alkitab, barang siapa percaya kepadaku, dia akan terus hidup selama-lamanya. Orang-orang yang mati dalam Tuhan itu ada di Firdaus. Roh-rohnya menunggu di sana. Seperti Abraham. Maka dikatakan roh-roh orang benar yang kini sudah menjadi sempurna
di dalam kitab Ibrani. Tetapi yang tidak dalam Tuhan itu ada di dalam Seul, dunia orang mati. Sampai nanti kebangkitan dan mereka diadili. Baru setelah itu ada terjadi akhir zaman itu. Nah, termasuk nanti ada deskripsi tentang pengangkatan bagi yang mereka masih hidup. Seperti yang digambarkan dalam surat Paulus itu. Demikian ya kira-kira jawaban saya. Pak Bambang, saya mau tanya mengenai ada di YouTube saya lihat bahwa Pak Dr. Menahem Ali ya, itu mengatakan bahwa dia mempunyai kitab Injil atau seperti Alkitab kita ini, cuman dia mendapatkan dari gereja Ortodok dan di situ ada 3 Korintus dan dia menjabarkan bahwa saya dapat dari gereja Ortodok dan tidak terdapat di kitab kita kan, makanya dia tanya karena di YouTube itu mengenai proses pewahyuan dan pendapat Bapak gimana mengenai 3 Korintus di gereja Ortodok, karena dia dapat Alkitab yang memang ada 3 Korintus. Kalau kita belajar di STT kan ada memang sampai 4 lah ya. Yang 2 dan keempat itu tafsiran di STT itu hilang. Nah, menurut Bapak gimana? Iya, kata pewahyuan itu tidak berlaku untuk Kristen. Jadi istilah pewahyuan itu tidak ada dalam iman Kristen. Yang ada kitab wahyu. Pewahyuan itu jangan sampai Kristen itu dipahami seperti pemahaman orang Islam. Karena kita tidak percaya dengan pewahyuan kitab yang didiktekan oleh malaikat itu tidak pernah ada. Karena itu karena perspektifnya berbeda dengan perspektif kita ya tidak usah ditanggapi, biar saja. Tapi kalau di gereja ada misalnya terbitan-terbitan yang disatukan dengan Alkitab, itu bukan berarti Alkitab juga. Satu contoh misalnya, di Kodek Sinaiticus atau Vatikanus saya lupa, itu bisa di cross check sendiri. Itu yang namanya surat Barnabas pernah masuk di sana. Bukan Injil Barnabas loh, surat Barnabas. Beda dengan Injil Barnabas. Pernah juga di sebuah kodek Clement dari Roma itu dimasukkan. Tapi bukan berarti itu bagian dari Alkitab. Gampangannya sekarang, Anda pergi ke lembah Alkitab, di sana ada Alkitab dan Kidung Jemaat. Pertanyaannya, Kidung Jemaat itu Alkitab apa bukan? Itu alasan praktis saja, karena orang lain bisa memahami wahyu itu turun dari langit. Begitu ada masalah-masalah seperti ini kebingungan, maka luruskan dulu pemahaman teologi kita. Gereja Ortodok tidak ada pengakuan terhadap 3 Korintus, itu tidak ada itu. Dia seorang lain saya nggak tahu siapa yang mendapatnya dari mana. Saya tidak pernah nonton yang begitu-begitu. Tapi kalau Anda mau lihat silahkan baca buku saya Answering the Misunderstanding jilid 2, saya sudah membahas itu. Dan persoalan itu sudah masuk di dalam pembahasan gereja awal. Misalnya kanon Murator itu sudah ada. Nah inilah perlunya kita harus membaca sejarah gereja dengan runut, orang jadi tidak bingung-bingung. Karena kalau mengenai ini pernah itu surat Barnabas masuk. Surat Barnabas itu bagian dari Apostolic Fathers. Apostolic Fathers itu tulisan-tulisan yang dihasilkan generasi setelah para rasul. Yang nulis itu murid-muridnya para rasul. Ya otomatis itu penting. Jadi kalau misalnya pernah dimasukkan dalam sebuah kodek di gereja kuno, itu mirip Alkitab dan Kidung Jemaat kalau sekarang itu loh kira-kira. Jadi bukan berarti Kidung Jemaat termasuk Alkitab, karena soal 27 kanon itu sudah selesai setelah Konsili Kartago, tidak lagi menjadi masalah. Jadi kalau ada gereja misalnya yang menyinggung tentang surat Barnabas itu kan bukan Alkitab. Tapi zaman dulu alasan praktis itu dimasukkan di situ seperti alasan praktis Alkitab dan Kidung Jemaat. Siapa yang pernah ngomong Kidung Jemaat termasuk Alkitab? Alasan paling gampang toh. Nah terus tentang 3 Korintus itu sudah dibahas
pada awal-awal sejarah kanonisasi, dan saya sudah membahas dalam buku saya Answering the Misunderstanding jilid kedua. Nanti ada baca sendiri, kalau enggak pesen lewat Wikipedia itu pesen lewat ini di Indonesia Tokopedia ya. Nah, rupanya sekarang kelihatannya sedang habis itu, tunggu itu cetak ulangnya. Ya tapi baik, itu pertanyaan-pertanyaan praktis yang sering muncul ya dalam ini. Tapi yang saya heran tuh kenapa orang lain selalu ngurusi Alkitab aja, kenapa? Tidak ada urusan di agamanya sendiri. Makanya saya nggak mau menanggapi, tapi di forum lain lagi saya mengajar karena saya menghindari segala macam bentuk konflik. Kita ini sudah terlalu capek lah dengan konflik-konflik begitu itu. Kita bisa menggunakan forum yang lebih elegan, ya forum yang lebih sejuk. Tidak usah harus kita ini. Makanya kalau saya ditanya bagaimana komentar Bapak tentang Ustadz ini, saya tidak punya komentar, saya pernah nonton. Jadi kalau suruh komentar saya tidak bisa komentar karena saya tidak pernah nonton. Itu jujur saja. Karena apa? Saya harus menjaga hati saya dengan segala macam kewaspadaan. Karena apa? Manusia itu punya keterbatasan. Manusia itu punya emosi. Saya ini kalau jujur saya katakan, kok Bapak ini sabar sekali, sebetulnya enggak juga. Kadang-kadang juga enggak sabar. Itu kelihatan kalau nada saya meninggi itu mulai kadang-kadang bosan saya sebetulnya. Tapi sejujurnya mengatakan saya tidak pernah nonton tayangan-tayangan polemik, tidak pernah. Mau diminta komentar tentang Zakir Naik, saya tidak pernah nonton Zakir Naik. Paling-paling ada murid saya kirim, Pak ini begini. Bapak tonton, saya nggak pernah mau nonton, sudah janji saya nggak pernah mau nonton. Tapi kalau kamu ingin ada jawaban, kamu bikin summary-nya, saya jawab. Jadi ketika saya jawab, saya kelihatan sabar, saya tidak pernah nonton wajahnya. Enak nggak? Maka contoh saya ini Ustadz ini Pak, bagaimana komentar Bapak? Dia mau sampai berbusa-busa, ngejek-ngejek saya tidak akan marah, saya tidak pernah nonton. Ada itu, teman-teman selalu pakai itu. Karena saya tidak pernah nonton yang panjang, dikasih TikTok. Enggak saya tonton juga. Langsung saya delete, saya hapus. Supaya saya produktif menulis di satu aspek. Lah kalau nanggapi satu-satu kan enggak selesai-selesai. Produktivitas saya terganggu. Saya lagi menyusun misalnya tentang tulisan tentang penemuan gua ke-12. Ini baru-baru ini loh. Kan waktu penemuan pertama tahun 1907 itu hanya 11 gua yang ditemukan. Di Dead Sea Scroll. Lalu sekitar tahun 50-an ditemukan gua-gua Murabaat, Nahal Hefer dan seterusnya. 2017 ditemukan lagi di Laut Mati, gua ke-12. Ini belum banyak dibahas orang. Bahkan belum banyak ahli yang membahas itu. Karena saya itu sering malah tinggalnya di Israel. Lah masa saya yang ada di sana saya tidak mengumumkan kepada teman-teman yang ada di tanah air. Apalagi saya punya akses dengan perpustakaan Israel gitu kan, saya pakai, maka itu saya gunakan waktu saya untuk nulis. Nanti murid-murid saya silahkan baca buku saya, tanggap-tanggapan dewe gugah nanggapi. Usia orang itu terbatas, 70 kalau kuat 80, saya sudah berhitung. Sekarang usia saya berapa, produktivitas saya berapa tahun lagi. Saya tidak pernah ngurusi yang orang ngamuk-ngamuk begini. Orang ngamuk itu kan sakit jiwa. Jadi kenapa orang ngamuk ditanggapi, nanti kita ketularan. Jadi saya diamkan aja. Bagaimana tanggapan Pak dengan Ustadz ini? Saya nggak bisa nanggapi, saya nggak pernah nonton. Sudah selesai. Kalau Anda ingin ya tunjukkan, kasih summary-nya ke saya. Kalau summary-nya ke saya, jangan dimuat fotonya. Jangan dimuat orangnya. Itu pasti malah nggak saya jawab. Anda kasih WA ke saya misalnya atau ke timnya ISCS, terus Anda ngirimnya video ada nama orangnya yang menjengkelkan saya, jangan berharap saya akan tonton. Saya baca pun enggak, karena begitu lihat wajah itu, coret. Enggak pernah masuk. Makanya saya sabar. Gitu. Enak apa enggak? Jadi saya itu tips saya untuk awet muda. Gitu, awet muda. Saya awet muda bener. Saya sejak dulu sudah beredar, sampai sekarang enggak tutup-tutup. Karena ada itu, keterbatasan manusia saya sadari. Ini keterbatasan saya. Dulu kan masa muda saya kan suka ngamuk-ngamuk saya.
Orang Jawa Timur biar temperamental. Saya sadar. Jadi semua berawal dari kemarahan. Jadi kemarahan harus dicegah supaya kita tidak makan, tidak marah. Ya sudah. Jangan nonton, ini enak kan? Terus yang kedua, dianggap tidak ada. Lalu dianggap tidak ada itu sudah selesai itu. Anda selesai dengan dirimu, selesai dengan orang lain. Temanya yang kita jawab. Jadi saya justru karena saya ingin menjawab tema-tema yang disalahpahami, fokus saya pada tema bukan pada orang. Paham ya? Makanya murid-murid saya yang sudah ngikuti saya lulus. Kalau yang belum ngikuti saya baru lihat materinya belum lulus. Makanya banyak murid saya yang kadang-kadang tidak ikut jalan saya ya bermasalah. Bermasalah secara hukum, bermasalah karena emosinya nggak terjaga. Kalau saya kan cukup terjaga. Daripada untuk ngamuk-ngamuk lebih baik untuk makan batibul, lebih sehat itu. Itu ya, semoga bisa mencerahkan apa yang saya sampaikan. Apa yang saya tanyakan ini berkaitan dengan penginjilan kami. Seringkali kami terbentur dengan kurang keyakinan saya ya secara pribadi. Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu apa jelas-jelas berbeda dengan Yesus Kristus kita, Pak? Terima kasih, Tuhan berkati Bapak. Ya, terima kasih. Terus kalau ditanya pertama, apakah Allah yang dikenal dalam Islam itu sama dengan Allah yang dikenal dalam Kristen? Yang pertama harus saya luruskan. Jangan bedakan kata Allah dengan Allah, itu hanya orang Indonesia. Kalau Anda pergi ke negara Arab, Kristen, Yahudi, Islam menyebutnya Allah. Ini kan banyak karena gitu bahasa kan. Orang mengatakan apakah Abraham dalam Kristen sama dengan Ibrahim dan dengan Islam? Secara bahasa sama. Kalau Anda baca Alkitab bahasa Indonesia tahun 74 memang inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kalau bahasa Ibrani memang Abraham, Sefer, Toledot, Yesua, Hamasiah, ben David, ben Abraham. Tapi kalau Anda membaca Alkitab bahasa Arab resmi di seluruh Timur Tengah, Kitab Miladi Yesu Al-Masih ibnu Daud ibnu Ibrahim. Jadi Ibrahim juga, tapi di Indonesia karena yang biasa pakai Ibrahim Islam, yang biasa pakai Abraham Kristen, Kristen berbeda dengan Islam. Jadi itu konsepnya pasti berbeda. Konsepnya itu pasti berbeda. Tapi bahasa tidak bisa karena konsep berbeda kemudian kita persoalkan. Contoh misalnya. Contoh ya misalnya ya. Kalau kita berbicara tentang Abraham misalnya. Dalam Islam Abraham itu kan mujizatnya tidak terbakar dalam api. Itu di Alkitab tidak ada. Tapi itu adanya di sebuah literatur Yahudi yang berasal paling awal abad kedua akhir. Midras Bereshit Rabbah. Jadi cerita Midras itu cerita yang sifatnya tidak historis. Menurut Gesa Vermes, seorang sarjana Yahudi, kisah Midras itu lebih merupakan kisah moral yang membuat kisah-kisah lama itu ditafsir dalam makna yang baru pada zamannya. Jadi konteksnya bukan nilainya historis. Abraham tidak terbakar dalam api itu baru muncul abad kedua. Di teks-teks Laut Mati memang ada kisah tentang Abraham, tapi yang nyaris terbakar di api itu bukan Abraham, tapi namanya Yoktan. Jadi rupanya digambarkan bahwa Abraham itu bapaknya namanya Terah itu penyembah berhala. Lalu salah satu dari bukan Yoktan, siapa namanya Haran. Jadi Haran itu kemudian ingin menyelamatkan patung-patung kakek moyangnya itu dari api yang membakar itu yang dilakukan oleh Abraham yang membakari patung itu. Lalu dia tidak sempat menyelamatkan patungnya itu, malah dia terbakar di api yang terbakar itu Haran. Bukan Abraham. Kalau Abraham kan tidak disuruh terbakar tapi tidak mempan, itu baru ditambahkan pada abad kedua setelah Masehi.
Namanya Midras Bereshit Rabbah. Lalu kisah misalnya Abraham mengorbankan putranya. Itu dalam Islam ada dua versi. Ada hadis yang mengatakan itu Ismail, ada hadis yang mengatakan Iskal. Saya tidak pernah mau ngurusi agama orang. Saya hanya mengatakan bahwa di Islam ada dua versi. Yang benar yang mana menurut Islam itu bukan urusan saya. Tapi itu selesaikan dulu apa yang menjadi masalah di agamamu. Tidak usah nantang-nantang debat Kristen. Karena di Kristen memang tidak ada masalah, di Yahudi tidak ada masalah, di Taurat Samaria tidak ada masalah, bunyinya juga sama. Kejadian pasal 20 ayat 2 itu. Wa yomer kahna et bineka et yehideka asar ahabta et yitsak. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang kau kasih yang tunggal, yaitu Iska. Itu jelas sekali. Di Taurat Samaria juga begitu, di Taurat Yahudi juga begitu. Salah satu fragmen dari naskah Laut Mati juga begitu. Ada fragmen yang mengutip kitab Kejadian, sekalipun kitab Kejadian 22 itu pada ayat itu tidak ada, tapi pada kutipan lain ada dalam naskah Laut Mati yang mengutip kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Kristen juga seperti itu. Jadi problem Ismail atau Iska itu bukan problem Yahudi, bukan problem Kristen, bukan problem Samaria. Itu problem tafsir Al-Quran. Ya silakan, itu bukan urusan kita orang Kristen ya. Salahnya orang Kristen kenapa mau diajak berdebat? Begitu urusannya orang kok kita berdebatkan. Misalnya Anda mengatakan, anak tetangga kita itu siapa yang layak mendapatkan hadiah? Ya itu urusannya tetangga kita, kenapa kita ngurusi? Itu bukan anak kita kok. Iya toh? Lah terus, Pak sekarang silakan kita berdebat soal anak saya. Yang itu kan anakmu, kenapa kamu ngundang orang lain? Wong anak saya tidak ada masalah kok. Kan begitu mestinya kan kalau kita lihat. Jadi kita tidak proporsional melihatnya. Itu kalau soal konsep Allah itu ya tentu berbeda lah. Allah dalam Islam itu bukan Allah yang menyatakan diri lewat firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Tapi Allah yang sekedar mengirim nabi-nabinya. Dan istilah anak Allah di pandangan Islam kan disalahpahami. Orang kebanyakan menganggap seolah-olah Allah itu beranak, sehingga kalau Allah beranak siapa bidannya. Yang bagi orang Kristen pertanyaan seperti ini terlalu primitif kan begitu. Jadi kita tidak mau ngurus itu agama orang. Kemudian apakah Isa dalam Islam dan Isa dalam Kristen dan Yesus dalam Kristen atau Isa dalam Kristen itu beda. Sebab Isa itu bahasa, itu dari bahasa Suryani. Kenapa Yesua menjadi Iso, menjadi Isa? Itu hasil fonetik korespondensi bunyi. Seperti bahasa Yunani, Yesus kan pakai bukan Yud tapi IE. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Latin itu, Yesus. Dalam bahasa Ibrani ketika huruf Yud itu disalin, dalam bahasa Aram kadang-kadang jadi alif atau ain. Misalnya Yerusalem, Shalom Yerusalem, jadi bahasa Arab Urrusalim. Sefer Yesayahu, kitab Nabi Yesaya, menjadi bahasa Arab Sifru Isaya, Yesaya Isaya, Yeremia Irmia, Yesua Iso Isail. Itu soal bahasa. Dan ada sebuah biara dari gereja ortodok di wilayah Syria yang muncul sebelum zaman Islam, namanya Isania. Jadi pengikut Isa, itu Kristen. Ya, naskah terjemahan Arab dari Yosepus, ahli sejarah Yahudi yang diterjemahkan oleh Mikail Al-Suryani. Itu juga mengatakan fi hadal zaman yaisu rajulun hakim ismuhu Iswa. Iswa ini yang menjadi bahasa Arab. Isa ini juga bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang dipakai di sini ada kadang-kadang Iswa, kadang-kadang Isa. Nah, itu mirip kalau kata Yakob. Yaakov menjadi bahasa Belanda Yakobus, menjadi bahasa Inggris James, menjadi bahasa Prancis Jack, tapi jangan diterjemahkan bahasa Jawa Joko.
Itu proses korespondensi bunyi bahwa akhirnya orang Islam mengembangkan pemahaman yang berbeda dengan Kristen. Ya karena dia Islam. Misalnya Yesus membuat tanah ditiup jadi burung, itu jelas tidak ada di dokumen-dokumen abad pertama Masehi, nggak ada. Itu munculnya baru pada abad kelima Masehi, yaitu Injil Thomas atau abad keempat lah, Injil Thomas. Injil Thomas itu bukan Injil, tetapi dinamakan Injil. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, karena ditulis bukan pada abad yang sama. Lalu Yesus bisa bicara waktu bayi itu dari buku yang namanya Injil Tufuliyah. Jadi itu juga ditulis abad kelima sampai abad ke-7. Itu yang membedakan kita dengan Islam. Nah, bagi orang Islam itu bukan kutipan dari Injil Thomas, bukan kutipan dari Injil Tufuliyah, itu langsung dari surga, ya monggo, wong itu agamanya Islam. Tapi bagi orang Kristen suruh mengakui bahwa itu dari surga, ya kita tidak boleh mengakui. Kalau kita mengakui kan kita sudah jadi Islam. Dan maka orang mengatakan, loh Pak, ini dalam Al-Quran kami, ya kan Quranmu, lah kenapa? Ya sudah kamu bawa pulang, kamu percaya, saya tidak percaya. Loh kok Bapak tidak percaya? Ini kan yang terakhir bagi kamu. Bagi Mormon yang terakhir The Book of Mormon. Ayo bener gak? Bagi Mormon yang di Amerika itu loh, bagi yang terakhir Nabi Joseph Smith. Loh kan itu kan agama Mormon. Lah iya, kamu kan juga agama Islam, bukan Kristen. Jadi Bapak tidak mau berdebat tentang Al-Quran. Loh ngapain berdebat, itu bukan kitab saya. Salah-salah malah saya masuk penjara nanti kalau saya emosi. Tidak mau saya, karena bukan kitab saya tidak ngurusi. Maka saya sampaikan kepada murid-murid saya yang taat. Yang tidak taat melaku dewi ya karepmu. Yang taat kepada saya, kalau kamu tidak percaya dengan Al-Quran sebagai firman Allah, kamu tidak bisa masuk penjara. Lah kok bisa? Lah kamu Kristen no? Kepercayaanmu pada Alkitab. Tapi kalau kamu mengutip Quran untuk mencari pembenaran dari imanmu Kristen, kamu bisa masuk penjara karena ada undang-undangnya, yaitu undang-undang penodaan agama. Membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai itu kriminal, dikriminalisasi. Menafsirkan agama orang lain, kriminalisasi. Apabila apa? Tafsiran dan kegiatan keagamaan itu menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, maka saya tidak mau peduli tafsirnya Islam tentang kalimatullah, tentang rohullah, itu kan bukan urusan saya. Lah kenapa Pak? Lah saya ora percaya. Aku yang percaya Injil selesai, ngapain ngurusi agama orang? Itu namanya ilmu suluman selamat. Supaya panjang perjuangan kita. Saya tidak mau begitu, saya tidak mau melanggar hukum. Dengan cara saya menjaga hati, menjaga pikiran saya supaya tidak usil dengan orang lain. Pak Bambang kadang-kadang kan nyindir. Lah ketika saya ngomong terang-terangan jadi masalah, ya saya nyindir saja. Tapi kan saya ngomong nyindir belum tentu untuk kamu. Misalnya ketika saya ngomong, Nabi yang paling akhir Joseph Smith, apa saya nyinggung Islam? Mormon kan memang Nabi Joseph Smith. Itu mengatakan bahwa ada yang mengatakan penyempurna dari kitab Injil, penyempurna dari kitab Taurat, kan tidak harus Islam. Karena abad ketiga ada agama yang namanya agama agama Manikianisme. Manikianisme itu agamanya namanya Dina Nuhra, agama terang. Mani ini, sang nabi ini mengatakan, akulah kut mata dan nebie. Kut mata dan nebie itu bahasa Aramaik, bahasa Arabnya katamun nabiyin, penutup nabi-nabi. Dia penyempurna dari Adam sampai Yesus. Itu Nabi Nabi Mani, Manikianisme. Saya tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, saya tidak ngomong sepotong kata pun kata Islam. Saya hanya membandingkan sejarah bahwa klaim-klaim Nabi terakhir, wahyu terakhir, penyempurna itu pernah ada dalam sepanjang sejarah. Begitu loh saudara-saudara, maka perbanyak literasi, main yang jauh, jangan tidak pernah main itu kurang jauh tapi komentarnya banyak. Ya. Jadi bedanya konsep itu bukan soal bahasanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mencerahkan kita semua.